قال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال أيضا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الموت باب وكل الناس داخل. حضرات العلماء المحترمين والأساتذة الكرام, wabil khusus guru kita yang sama kita maklum yang mulia Bapak Kiai Syamsul Fatahullah Hayatun, juga guru kita yang datang dari Kemang yang mulia Ustaz Kiai Haji Abdullah bin Abdullah bin Guru Matukin Fatahullah bin Hayatun, Al-Qur'an Ustaz Kiai Haji Muhammad Syahid, guru kita yang datang dari Ceger, Cikunir, Bekasi Selatan yang mulia Bapak Haji Raden Sya'lani bin Kiai Mukni, juga guru kita Kiai Haji Raden Khalili, juga banyak para asatidz, para guru, masyarakat lahum wahid dan pada wahid. Insyaallah mayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengulangi hormat takzim dan mahabbah saya para pesyai'in jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 10 bulan Juni 2021 Ganjar Tepatan Kongresal tanggal 29 Zulqa'dah 1442. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita mampu menuju tempat yang mulia ini dalam rangka kita mensolatkan, mendoakan saya punya om, saya punya kakak Ustazah Anja Munyati bin Mu'alim Haji Muhammad Seman yang tadi pagi kurang lebih jam 6.30 dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam usia kurang lebih 69 tahun, karena konon beliau almarhumah lahir tahun 1952, abang saya almarhum Ustaz 1949, adiknya Haji Hasanuddin 1955. Hadirin jamaah sekalian, karena itu pertama kita merasa kehilangan saya dan keluarga besar Ananda Ustaz Ahmad Kutubi sebagai putranya, juga Ananda Ustaz Haji Ayatullah LPD sebagai putranya, merasa kehilangan semua karena memang tidak terlalu lama sakitnya cuma kuyak-kuyak doang. Kemarin Dewa Hati Group masih komen, Umi udah sehat, ngebahasain anaknya. Anak saya panggilnya Umi. Dan almarhumah menurut pandangan saya termasuk orang yang baik dan berjuang untuk agama Islam. Karenanya lamah syariah sekilas pandang almarhumah, beliau ini dulu ngaji cuma ngaji guru hasanah, nggak tahu, dia nggak tahu kalau mau kawinin maaf Ustaz ini ada serba-serba. Karena itulah ini almarhumah yang menurut saya menjadi cikal bakal terjadinya satu yayasan guru hasanah, dan alhamdulillah sampai sekarang almarhumah lah menjadi sarana, menjadi wasilah. Al-wasail humul maqasid. Wasilah itu menjadi satu tujuan. Ada tujuan baik bapak saya untuk mendirikan sekolah, mengajar anak-anak muda tua, dinikahkan putrinya. Ini almarhumah. Mudah-mudahan menahil khair. Hadirin dan sekalian, karena itu almarhumah dalam perjalanan hidupnya dikaruniai 5 anak. Yang pertama Ustaz Ahmad Kutubi, yang kedua Ustazah Hayya Fariyah. Ada 2 laki-laki, 3 perempuan. Nabi menjamin man
kana lahu salasa banatin, siapa orang yang punya anak perempuan, fayuwihinna, dia didik dengan baik, wa yakfihinna wa yarhamuhunna, wajib lahul jannata al-batta, wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang menjamin saudara. Saya yakin almarhumah adalah dulu pasti mendampingi guru saya. Sini banyak murid-muridnya yang dulu di rumah sakit, yang dulu makan besar. Ada Ustaz Syahrani, ada Ustaz Syahrani, yang lain-lain banyak nih anak-anak muridnya yang dulu kalau nggak bisa makan di rumah sakit nggak boleh. Sama gurunya saya sama. Karena itu pertama saya mengucapkan banyak terima kasih, dan memang saya informasikan karena orang meninggal itu soalnya kita nggak tahu. Saya yakin yang hadir di sini adalah bukan karena undangan, karena gairahnya, karena hatinya, ilahi ta'ala, keikhlasan dan ketulusannya untuk hadir di tempat ini dalam rangka kita mendoakan guru kita Ustazah Hajah Muniati. Mudah-mudahan amal baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masalah maghfur Allah. Orang yang mensyaratkan orang yang diampuni, pasti kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, pada hari ini saya mohon menyampaikan kata sambutan. Saya punya keponakan Ustaz Haji Ahmad Qurtubi untuk menyampaikan kata sambutannya, dan nanti kalimat aziyah sambutan guru kita Ustaz Haji Fadlullah bin Nur Marzuki, dan insyaallah nanti akan diimami oleh anak Ustaz Ayatullah, putranya yang Satria, yang montor. Karena tahun 89 Ustaz Qurtubi masih sanawiyah, baru saja 24 bulan ini ditinggal oleh ayahnya almarhum Hasan Basri bin Abdul Hamid. Ini yang membesarkan anaknya. Kemudian ini almarhumah yang membesarkan anaknya. Kuliah, sekolah, saya ikut juga sama-sama membesarkan. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal ibadah. Tidak masalah. Karena itu pada Ustaz sempat Ahmad Qurtubi Hasan menyampaikan sedikit kalimat musibahnya, syukurnya kepada jamaah musyawarah yang hadir pada ucapan bersilah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wasallam wal rahmah. Qala Allah Ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Hadirin para bapak-bapak, para alim ulama, para asatidzah, para kiai, para penjaj, para sayyiin, saudara-saudara sekalian. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para alim ulama, di antaranya Mukhtaram Haji Birhan Samsuri, Alhamdulillah Bikul Hayat, Mukhtaram Haji Nadia Khalil, Mukhtaram Haji Fadlullah Bikul Haji Abdul Ghafur, Mukhtaram Haji Raden Syahrani, Mukhtaram Haji Muhammad Syahid, Mukhtaram Haji Mahmud bin Haji Haji, dan juga para asatidz lainnya. Mohon maaf begitu banyak tidak dapat disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau semuanya. Khususnya lagi hadir pada siang hari ini Ketua Majelis Mujadi Asih Bapak Ustaz Haji Lukman. Hadirin para sekalian, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh saya punya paman, adik daripada almarhumah ibu saya, almarhumah Ustazah Hajah Muniati.
Memang beberapa hari belakangan ini beliau itu menderita sakit, tapi sakit yang menurut saya sebenarnya nggak nyangka kalau beliau ini akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh kemarin sore masih minta dipijitin sama cucunya, bahkan semalam masih bercengkrama sama cucunya, masih bisa bercanda, masih mau makan yang enak. Yang dirasakan oleh beliau cuma puyeng-puyeng dikit, batuk-batuk, agak lemes. Tapi ditanya, kalau ditanya di WA maupun secara langsung, udah sehat. Bahkan tadi pagi pun masih sempat ke kamar mandi. Sebelumnya minta dipanggil tukang urut, tapi kita jadi usap-usap. Tapi ketika selesai di kamar mandi, beliau kencing. Saat itu beliau lemas, dan saat itulah Allah panggil dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak secara pribadi saya selaku anak, kebaikan almarhumah. Saya teringat satu ungkapan al-madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama. Bagi saya, beliau mendidik anak bukan ketika anak-anaknya masih kecil, tapi bimbingan, arahan, bahkan sikap tegas almarhumah kepada putra-putrinya. Sampai sekarang, sampai kami ini punya anak, beliau senantiasa negur, beliau senantiasa mengarahkan. Itulah bukti kecintaan almarhumah kepada putra-putri. Mungkin kalau ada kiri kanan saya ketika beliau negur saya, ada sebagian ada yang ketawa. Ustaz gede-gede katanya diomelin, tapi saya bahagia. Ustaz gede-gede dibilangin, alhamdulillah. Tapi itulah karakter orang tua saya yang memang open kepada orang. Bahkan kalau kata orang berat kepada orang. Baik yang tidak kenal, apalagi sih yang kenal pada almarhum. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, para alim ulama yang hadir, saya selaku mewakili keluarga, selaku mewakili anak-anak beliau almarhumah pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran para alim ulama dan jamaah sekalian. Sekaligus mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika almarhumah ada salah kata, salah ucap atau khilaf baik sengaja maupun tidak disengaja. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus saya mohon sampaikan salam kepada istri, ibu-ibu di rumah, kepada tetangga, baik yang sudah tahu maupun belum tahu. Karena bagaimana bapak-bapak ketahui bahwa beliau sampai akhir mau menjelang akhir hayatnya masih bergelut membimbing majlis masyarakat. Mungkin ada salah kata dan sebagainya, hal-hal yang kurang berkenan selama hidupnya almarhum. Saya mewakili keluarga, mewakili almarhumah, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maafin apa? Tolong salam saya sampaikan kepada teman-teman almarhum. Bagaimana tadi dikatakan oleh paman saya, memang yang muda terlalu banyak sebenarnya yang harus saya ungkapkan. Bagaimana kebaikan perjuangan almarhumah baik di luar maupun dalam keluarga. Sebab itulah yang menjadi fakta yang dapat saya saksikan dan keluarga saya saksikan. Meskipun beliau lama tinggal almarhum, yang punya orang tua, beliau begitu ketat mendidik, mengarahkan putra putri. Sehingga alhamdulillah semuanya adik-adik saya selesai pendidikannya, bahkan sudah berumah tangga. Bukan hanya itu, sampai cucu-cucu almarhumah pun ketika main masih beliau tidak henti-hentinya memberikan nasihat ujangan, kebaikan, cita-cita ke depan almarhumah agar cucu-cucunya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kadang dipanggil salah satunya, dimarahin ketika tidak mau sholat, dimarahin ketika tidak mau pesantren. Inilah kebaikan almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah orang tua saya
akhir hidupnya husnul khotimah. Min ahlil khair. Min ahlil khair. Min ahlil khair. Bapak-bapak, para alim ulama sekalian, itu saja sebagai sambutan atas nama keluarga anak dari almarhum, sekaligus mohon keridhaan untuk melepas namanya keluarga adik-adik saya. Mohon keridhaannya, keikhlasannya. Kita semuanya sahnya, tapi Allah lah yang menentukan. Tidak ada la yastaqbiluna sa'atan wa la yastaqbilun. Mudah-mudahan dan keikhlasan dan keridhaan kita. Kalau hari ini almarhumah dipanggil Allah, mudah-mudahan bertemu dengan kakeknya, bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan orang-orang yang dicintainya di alam barzah. Begitupun ketika kita dipanggil Allah, mudah-mudahan kita pun dikumpulkan bersama almarhumah, khususnya berkabung di almarhumah adik-adik saya. Mudah-mudahan dengan keridhaan dan memegang amanah wasiat almarhumah, kita pun telah dikumpulkan di alam barzah bersama keluarga, bersama orang tua dan kakek kita, nenek kita, dan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja sebagai sambutan. Adapun nanti kata saudara-saudara para sekalian, kalau disampaikan kepada ibu-ibu, teman-teman almarhumah punya hutang piutang sedikit atau banyak, baik ada datanya maupun tidak, tapi itu bisa saya percaya. Silakan berhubungan dengan saya. Sekali lagi tolong sampaikan kepada pimpinan-pimpinan majelis taklim, ibu-ibu, tetangga, istri bapak sekalian, jika almarhumah ada hutang piutang sedikit maupun banyak, dan itu harus dilunasi, maka saya sebagai saya beserta adik saya, namanya saya, insya Allah akan bertanggung jawab untuk membayar hutang-hutang almarhumah. Saya kira itu saja. Saya mohon keikhlasannya. Sekali lagi baca suratul Fatihah untuk umi saya, Ustazah Hajjah Mulyadi binti Haji Muhammad Suman. Anna Allah Ta'ala yaqulu dhunubaha tajassaraha bil rahmah wal maghfirah wa yuskinha al-jannah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kalimat tasyukur, kalimat musibah disampaikan oleh Inna Ustaz Al-Qutubi. Dan mari sedikit kita dengarkan apa nasihat takziah yang disampaikan oleh guru kita yang mulia Ustaz Kiai Haji Fatullah bin Kiai Haji Abdullah kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para alim ulama, para asatizah, ya hadirin bapak dan saudara-saudara sekalian, barangkali saya mohon maaf tidak menyampaikan satu namanya. Saya yakin kita semuanya sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bani Adam, mudah-mudahan kita semuanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan juga dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sehat semuanya dan panjang umur serta berkah dunia dan akhirat. Jamaah sekalian, saya barangkali dengan almarhumah ini secara hubungan emosional, baik sama abahnya maupun sama almarhumah ini, rasanya nggak begitu jauh, nggak begitu aneh. Jadi jamaah sekalian, beliau almarhumah ini barangkali kakak beradik lah. Umur saya juga 61 tahun juga. Jadi oleh karena itu
sekian beberapa tahun, almarhumah ini dia tinggal Islam bahasa kita montok dan belajar di rumah nenek saya, karena rumah nenek saya dekat sama saya. Dia juga pernah nginep rumah saya juga. Jadi nggak begitu aneh, dekat, kemudian juga sering bercanda, orang ramah, kemudian juga dan komunikatif. Tadi pagi saya barangkali ada saudara saya Ustaz Muslimuddin, dia ngurus di MI, dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakaknya meninggal dunia, Ustazah meninggal, ya Allah. Saya langsung tenang aja, tenang, orang yang baik, orang yang ramah. Jamaah sekalian, oleh karena itu dengan kebaikan orang yang kita saksikan seperti ini. Tadi dikatakan oleh putranya tercinta bahwa al-um madrasatul ula. Seorang ibu, saudara-saudara sekalian, hanya mempunyai sifat dari sekian banyak sifat Allah, yaitu Ar-Rahim. Allah mempunyai sifat 90 sifat nama, di antaranya Ar-Rahim itu dimiliki oleh seorang ibu. Rahim, maka dari rahim inilah dia mengeluarkan sekian banyak putra-putri yang soleh dan solehah. Saya yakin saudara-saudara sekian banyak ulama, para habaib, kalau lihat orang tua, bapak, emak, lihat aja anaknya. Kalau anaknya soleh dan solehah, apalagi dia pakai mengangkat tangan, ini sebenarnya anak, sebenarnya adik, Ustaz Busubi, sama-sama dengan adiknya, dengan dikatakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka orang tua itu ketika itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Semua kesalahan dan dosanya Allah akan mengampunkan dosa yang dahulu dan dosa yang sekarang. Ini pentingnya anak yang soleh dan soleh. Oleh karena itu jamaah sekalian, dari abahnya juga, ini barangkali dengan abah saya, Masya Allah, dekatnya bukan main. Beliau datang ke rumah saya, dan saya itu sering datang kemari, saudara-saudara, berkomunikasi. Inilah dengan aku makhluk, orang yang cinta dengan cinta. Almar'u ma'aman ahab, atau itu syaru ma'aman ahab. Kalau orang besar cinta mencintai saudara-saudara, kecintaan itu bukan hanya dunia. Jangankan antara ulama dengan ulama, orang yang beriman aja saudara-saudara. Maka orang beriman jadi gedegin. Teman kita yang beriman jadi gedegin. Sebab orang yang beriman itu akan menolong, memberikan syafaat. Jangankan di akhir dunia saja juga berikan syafaat orang beriman. Sesama juga orang beriman ya saudara-saudara, saling memberikan pertolongan di dunia maupun di akhir, apalagi dengan guru dengan guru. Sebagai al-ulama warasatul anbiya. Maka oleh karena itu saudara-saudara, saya ingin ngomong banyak sih saudara-saudara sekalian, karena kecintaan saya dengan kok saya. Karena saya dekat banget saudara-saudara misalnya sekian tahun. Ibarat kali ngomong, saya ngomong lebih, jadi ngomong lebih. Nyak saya, nyak sana tuh. Hampir-hampir makan lagi ini dia. Ini maaf ya, kenapa Judin? Mamang saya. Udah dimintain itu aja dah. Hampir-hampir, nenek saya setuju, mau eksemen juga setuju, saudara-saudara. Ya, nggak jodoh namanya juga. Ini saudara-saudara sekalian, karena kedekatan saya dengan beliau, dengan nenek saya juga cinta dengan beliau, dengan mohon teman juga yang cinta dengan yang keluarga saya dan lain sebagainya. Itulah hubungan emosional antara saya dengan beliau. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, barangkali kebaikan-kebaikan apapun yang kita curahkan, kita ungkapkan, semuanya itu kembali kepada kita sebagai syahadat kita. Syahadat kita bersama-sama. Ikhadu annaha min al-khair. Min al-khair. Min al-khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang sampaikan yang kita yang sampaikan maklum. Sedikit saya menyampaikan bahwa kemarin bulan Muharram
almarhumah ini menjadi motivator untuk ziarah di ke Banten, dan bulan ini bulan Dzulqa'dah sebelum bulan haji dia sudah merencanakan untuk ziarah ke Madura, terutamanya keluarganya ke Banten. Kemarin dia yang bayar. Inilah kebaikan karena susah kalau kita ungkapkan secara gamblang. Mudah-mudahan semua itu menjadi amal soleh almarhumah, diterima amal ibadahnya, dibebaskan oleh Allah dan berhadir jannah. Selanjutnya mari saja kita salatkan jenazah ini yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad